betul sekali kita di dalam melayani Tuhan harus punya dasar mengapa kita melayani Tuhan. Mungkin kita masing-masing bisa menjawab diri kita masing-masing tentang pertanyaan ini. Mengapa saya ini melayani Tuhan? Atau mengapa kita ini melayani Tuhan? Apakah pelayanan ini muncul dari kondisi kita yang memang punya hati yang baik? Atau apa yang menyebabkan kita mau melayani Tuhan? Saya mengajak kita membaca dari Matius 8 ayat 14. Satu kisah yang mungkin hanya singkat saja tetapi ada pelajaran yang indah dari sana. Matius 8 ayat 14. Matius 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kondisi kita berawal seperti kondisi mertua Petrus, yaitu sakit. Mertua Petrus ini kondisinya ketika ditemui oleh Tuhan Yesus dalam kondisi yang sakit. Kita juga seperti itu di awalnya. Sakit ini menggambarkan kondisi yang sudah ada di dalam dosa, sudah berdosa. Sehingga kita menderita, bukan sakit secara jasmani, tetapi kita menderita sakit secara rohani. Kita sudah berdosa dan kita dalam kondisi yang sakit seperti kondisi mertua Petrus. Dan dikatakan di sana juga dia tidak berdaya. Orang sakit masih kadang-kadang bisa punya daya ya. Bisa punya daya untuk mengurus dirinya, untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Tetapi mertua Petrus ini dikatakan di sana tidak berdaya. Kita juga seperti itu. Kita dulu tidak berdaya. Tidak mampu menolong diri sendiri. Khususnya dari maut. Kita sudah berbuat dosa dan tidak pernah bisa menghapus dosa kita. Kita sudah jatuh dalam dosa dan harus masuk dalam hukuman kekal neraka, kita tidak bisa lepas dari neraka. Jadi kita tidak berdaya. Tidak berdaya seperti kondisi mertua Petrus. Lalu dikatakan juga tadi pada ayat 14, mertua Petrus ini terbaring lemah. Dia tidak mampu berbuat apa-apa, terbaring lemah. Terbaring lemah ini gambaran secara rohani buat kita. Kita juga dulu seperti itu karena kita kalah dalam menghadapi kuasa kegelapan. Seringkali kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kemauan kita, kehendak kita dan sebagainya. Dan kita tidak berdaya untuk menolaknya. Kita itu terbaring lemah, kalah dalam menghadapi kuasa kegelapan. Dan yang lebih parah lagi, mertua Petrus ini tidak mengenal pribadi Yesus. Kita masih ingat bagaimana kisah orang buta di pinggir jalan yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oh berarti orang buta ini walaupun buta dia kenal Yesus. Mertua Petrus ini sama sekali tidak mengenal Yesus. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ibu mertua Petrus sama sekali tidak minta, Yesus anak Daud sembuhkanlah aku, atau tolonglah aku. Jadi kelihatannya mertua Petrus ini tidak mengenal pribadi Yesus, sehingga tidak minta supaya Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Sama seperti kita dulu. Kita juga dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal pribadi Yesus. Kita hanya tahu mungkin tentang nama Yesus dari teman-teman, dari orang tua, dari pelayan-pelayan di ibadah anak, kebaktian anak pada waktu kita masih anak-anak. Atau mungkin dari literatur, dari mana saja. Tapi kita tidak kenal pribadi Yesus. Sehingga ketika kita sakit atau berdosa, ketika kita tidak berdaya atau tidak mampu menolong diri kita sendiri, ketika kita terbaring lemah, kalah dalam menghadapi kuasa gelap, kita tidak minta tolong pada Yesus. Dan kita tetap sakit. Dan kita tetap tidak berdaya. Dan tetap kita terbaring lemah. Coba kita bandingkan dulu dengan Yesaya 64 ayat 6-8. Yesaya 64 ayat 6-8. Yesaya 64 ayat 6-8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kondisi kita yang seperti ini adalah kondisi yang sesungguhnya parah. Karena kita perlu pertolongan. Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dan kita tidak tahu harus mencari pertolongan dari mana. Kondisi seperti ini yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin buruk. Dikatakan di sini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mungkin kita bukan orang jahat yang dikenal oleh masyarakat. Kita mungkin orang saleh. Tapi dikatakan di sini kesalehannya itu pun seperti kain kotor di hadapan kesuciannya Tuhan. Lalu dikatakan juga di sini pada ayat 6, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi segala dosa kita pada waktu yang lalu itu membuat kita semakin lama semakin hancur. Semakin lama semakin buruk kehidupan kita, semakin hari semakin parah. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Dikatakan di sini sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Sebetulnya Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Hanya saja kita tidak mengenal Tuhan itu. Seperti mertua Petrus yang tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Sehingga tidak memanggil nama Tuhan Yesus. Dan tidak bangkit untuk berpegang kepada Tuhan Yesus. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Seolah-olah kita diserahkan ke dalam kekuasaan dosa kita. Padahal sesungguhnya bukan kita diserahkan. Kita membiarkan diri kita tetap terbelenggu di dalam dosa kita. Tetapi sekarang, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Ini perubahan yang sangat dahsyat. Dulu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dulu adalah seperti orang yang betul-betul asing di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi artinya punya hubungan yang sangat dekat, sangat erat dengan Tuhan. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Di sini ada penyerahan diri. Penyerahan diri sebagai tanah liat yang menyerah kepada Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Mengakui bahwa hidup kita ini berada dalam pimpinan Tuhan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Ada perubahan di sini ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Saya ajak juga kita membaca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hidup kita berubah total ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menolong kita. Itu yang kita alami di waktu-waktu yang lalu. Sehingga Daud katakan di sini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Baru mulai keluar pujian yang sebenarnya. Baru mulai keluar ucapan syukur yang sebenarnya kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita dari dosa kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita dari semua kekalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ayat 2. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita lihat di sini, bukan kita yang berbuat baik terlebih dahulu kepada Tuhan.
tapi Tuhanlah yang berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Sehingga dikatakan, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini seperti yang tadi saya katakan, bahwa penyakit ini seringkali dijadikan gambaran dosa, kesalahan. Tuhan menyembuhkan penyakit kita, atau dengan kata lain Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan ini adalah hal yang membuat kita berubah menjadi satu ciptaan yang baru. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ternyata banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan banyak sekali yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Dia sudah menebus kita dari lubang kematian kekal dan memahkotai kita dengan kasih setia dan kemurahan, dengan rahmatnya, dengan kemurahannya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan memenuhi segala apa yang menjadi keinginan hati kita dengan semua kebaikan yang mungkin malah belum pernah kita kenal. Kita belum pernah tahu ada kebaikan yang seperti itu, tapi Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dikatakan di sini sebagai masa mudamu yang diperbarui ini menggambarkan bahwa ketika kita lahir baru, kita bukan lahir baru sebagai makhluk yang lemah, yang tadi disebutkan terbaring lemah, tidak berdaya, sakit. Tapi kita menjadi seperti seekor Raja Wali yang penuh dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sungguh luar biasa perubahan yang kita alami ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar menyadari hal ini, kita benar-benar mengakui hal ini, maka tidak bisa tidak, hati kita pasti penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diajak. Tapi hati kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan begitulah yang dialami oleh mertua Petrus. Kita kembali ke Matius 8. Matius 8 ayat 15. Matius 8 ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan Yesus yang tidak pernah dikenal atau belum dikenal oleh mertua Petrus ini, memberikan kepada mertua Petrus ini apa yang sangat dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh mertua Petrus bukan uang, bukan kedudukan, bukan ketenaran. Tapi yang dibutuhkan oleh mertua Petrus adalah kesembuhan dari penyakitnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus, dikatakan di sini pada ayat 15, memegang tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Segera sembuhlah mertua Petrus. Dan setelah mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Apakah dia terus pergi belanja ke pasar, ke tetangga-tetangga, jalan-jalan dan sebagainya? Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi yang mertua Petrus lakukan adalah ia pun bangunlah dan melayani Yesus. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ketika mertua Petrus yang sudah berbaring lama sakit dan saat itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak bangun untuk mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak bangun untuk mencari sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi dia bangun untuk melayani Tuhan Yesus. Ini adalah reaksi yang normal dari orang-orang yang sudah mengalami pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengalami pelayanan Tuhan Yesus, maka kita punya satu kerinduan yang sama, yaitu rindu untuk melayani Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Bukan menggunakan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali tadi untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kemajuan diri kita sendiri. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Tapi kita bangun untuk melayani Tuhan. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dan Tuhan Yesus datang untuk melayani ini membuat kita tergerak untuk melayani. Jadi sesungguhnya pelayanan kita kepada Tuhan Yesus atau pelayanan dalam pekerjaan Tuhan yang kita jalani, ini merupakan reaksi normal dari ucapan syukur, dari rasa terima kasih, karena Tuhan Yesus sudah melayani kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh sudah merasakan pelayanan Tuhan Yesus secara pribadi bagi dirinya, saya yakin dia pasti akan melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia akan fokus pada pelayanan kepada Tuhan dan dia akan sungguh-sungguh memberikan ucapan syukur dan rasa terima kasihnya kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan melalui pelayanannya. Tidak perlu diingatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan Yesus, tapi dengan sendirinya dia akan melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama seperti mertua Petrus, ketika sudah sembuh, dia bangun, dia tidak melayani dirinya sendiri, dia tidak melayani orang lain, tapi yang terutama dia lakukan adalah melayani Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah minta kepada mertua Petrus, perempuan, layanilah aku, tidak pernah. Atau perempuan, sediakan makanan bagi, tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah apa-apa. Tapi mertua Petrus langsung melayani Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tadi ayat 14 dan 15 dari Matius pasal 8. Tidak ada dialog apa-apa antara Yesus dengan mertua Petrus. Mertua Petrus tidak berdialog apapun kepada Tuhan Yesus. Tapi roh yang dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus, itu yang menggerakkan mertua Petrus untuk melayani Tuhan. Satu ayat lagi yang hendak kita baca, Lukas 8 ayat 1-3. Lukas 8 ayat 1-3. Tak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau kita lihat di sini, tidak pernah Tuhan Yesus menginstruksikan apa-apa bagi perempuan-perempuan ini, tetapi mereka sudah mengalami pelayanan Tuhan Yesus secara luar biasa untuk diri mereka masing-masing. Dikatakan di sini, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 1 sebetulnya tidak terlalu ada istimewa apa-apa karena Tuhan Yesus memang berjalan berkeliling untuk memberitakan Injil dan tentu saja murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang istimewa ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Jadi beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ini juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Susana dan banyak perempuan lain yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dibebaskan dari roh-roh jahat. Mereka semua sudah mengalami kelepasan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kekayaan di sini bukan berarti cuma harta, tetapi daya mereka, kemampuan mereka. Mereka melayani Tuhan Yesus yang sudah melayani mereka. Ini harusnya menjadi dasar bagi kita dalam melayani Tuhan. Harusnya kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita pada saat Tuhan Yesus melayani kita. Oleh sebab itu biarlah ini boleh menjadi dasar dan motivasi yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.